Kango, Mama, Ya, Bapak Arabica Tefala Tenia. poro ang hukum. Terus di sana. Ya, Ya. Baik, terus ya. Kango, Lom. Kita memasuki kampung Ating Melang. Ini kampungnya Bapak Arabica. Penuh dengan pohon-pohon kopi Arabica. Hampir di semua halaman rumah itu punya pohon kopi Arabica. Mantap. Ya, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada. Puji Tuhan luar biasa, hari ini saya berkesempatan perjalanan ke satu lembah desa yang sangat eksotis, begitu. Perjalanan menaiki bukit menuruni lembah kurang lebih selama 2 jam. Kami sampai di satu lembah yang namanya Lembah Ating Melang. Ating Melang ini punya cerita yang luar biasa. Tetapi dalam kesempatan kali ini kami akan bertemu dengan seorang tokoh yang luar biasa yang dikenal di Ating Melang sebagai Bapak Arabica. Selamat sore Bapak Arabica. Selamat sore. Ya, shalom. Bapak Arabica, sebelum kita mulai, sebetulnya Bapak Arabica punya nama asli ini apa? Kita semua kenal, orang satu kampung kenal Bapak Arabica, tapi nama asli siapa Bapak? Mula-mula saya itu nama Petrus. Nama Petrus, baik. Iya. Kemudian kok bisa orang semua bisa lebih kenal Bapak dengan nama Bapak Arabica itu bagaimana? Sampai Bapak Arabica, tadi waktu saya datang pertama di mulut kampung saya tanya, ada ibu-ibu yang lewat saya tanya, Bapak Arabica punya rumah di mana? Mereka langsung tunjuk. Artinya semua orang tahu bahwa Bapak Petrus ini terkenal dengan nama Bapak Arabica. Padahal kita tahu Arabica itu nama jenis kopi. Kira-kira bagaimana ceritanya itu Ya, Bapak? yang mula-mula saya datangkan kopi Arabica ini dari tingkat 1. Dari siapa? Bapak dapat dari siapa? Bapak Lazarus Ishak Lahal. Oh, Bapak L. Ilhal. Lahal. Bapak asisten 1, sekarang punya Ya. orang tua. Baik, baik. Saya berkunjung ke Toraja. Oh, Bawa anakan ini hanya 8 anakan saya bawa ke Timur Tengah ke Ating Melang. untuk kembangkan Iya, dari tahun 89 89, baik. sampai 945 kembangkan anakan sampai sebanyak 5.000 anakan dibagikan kepada Bagi kepada masyarakat semua. semua. Tujuannya apa? Kenapa mesti Untuk- bagi di masyarakat begitu Ya. banyak? Karena dari kena proyek desa Oh, begitu. kena Dan semua masyarakat tanam. semua masyarakat sudah miliki dan sekarang sudah nikmati. Itu kira-kira Bapak sekarang ini kopi Arabica saya lihat memang betul semua di tempat ini yang luar biasa subur memang hampir di setiap rumah itu ada kopi Arabica. Memang kopi Arabica sebelum kopi Arabica saya lihat ada kopi Robusta juga di sini. Memang sejarah kopi di Ating Melang ini dari dulu sudah ada begitu. Ya, mulai sejak begitu Arabica ini muncul, semua meluluh minta dari pemerintah siap untuk anakan, maka saya siap anakan. Pemerintah desa beli lewat dana bagikan kepada masyarakat, semua sudah nikmati. Berarti semua sudah dinikmati. Ya, semua. Ini kampung Nah, hasil utama memang sekarang ada kopi Arabica Kopi Arabica. dan sebelumnya ada kopi Robusta juga. Iya, Begitu. saat itu juga. Dan sekarang dia butuh hanya Arabica. Sekarang kembangkan di mana-mana semua sudah. Arabica. Sampai di Alor Timur semua datang untuk dibagikan pada tiap gereja. Gereja juga, rumah tangga Rumah juga. tangga juga. Terus kemudian Bapak menarik sekali begitu sampai Bapak orang bisa panggil Bapak Arabica. Artinya memang betul Bapak yang pertama kali Ya, bawa saya ini sebut. Arabica tanam di sini. Nah, kemudian Bapak, masyarakat sudah bisa menikmati hasil apa dari ini kopi Arabica ini? Bapak punya
punya hati sebetulnya mimpinya mau seperti apa? Tanam begini banyak kopi Arabica, kerja setengah mati, terus kemudian mesti urus macam-macam, pasti awal-awal ada penolakan, atau semua sutrima? Iya, sekarang karena dari kopi Arabica ini menarik perhatian semua masyarakat karena dilihat dari banyak hasil dan nikmatnya cukup menarik. Berarti Karena cukup memang sekarang, punya hasil ya Bapak? Jadi sekarang tuntut harus usaha ini kopi Arabica. Jadi di mana-mana tempat semua ada. Begitu. Ya. Akhirnya sekarang dipanggil menjadi Bapak Arabica dan ada petugas dari luar pun datang juga hanya Arabica. Saya bukan nama Arabica tapi karena pengusaha. Semua orang Iya. semua orang panggil bilang Arabica, jadi Ya, akhirnya semua jadi Arabica. Bapak Arabica. Sampai tahun 94 anakan ini sudah berbuah, saya bawa sampai di kantor dinas perkebunan. Dari situ terus dari petugas dari perkebunan datang tinjau di ini lokasi. Betul, semua kita kembangkan ini. Itu yang pertama. Iya. Karena mula-mula itu karena menarik perhatian dari sana, dari kota, karena mula-mula air itu ditarik, saya pakai bambu petung 12 batang 7 ruas, bikin jadi bak penampungan. Oh, untuk pengairannya. Pengairan. Ya. Siram. Kemudian untuk ya. anakan. Kemudian Jadi menarik perhatian, maka dari kota semua datang. betul. Ya, Betul. iyo, ada harga. Saya pakai bambu 7 ruas. Baru 12 batang, terus kasih berdiri, bikin. Terus tarik air, siram. Begitu. Menarik. Betul. Saya tadi sempat mampir di Bapak punya rumah. Itu ternyata bukan cuma kopi Arabica. Bapak juga tanam banyak sekali di situ stroberi. Satu-satunya kebun stroberi yang ada di Kabupaten Alor. Itu ada di sini, di Ating Melang, di Bapak Arabica punya rumah. Dan saya lihat pengairannya cukup bagus. Ada banyak air. Itu sambung dari mana, Bapak? Airnya dari Lakpati turun. Pertama itu dengan masyarakat, karena saya ini pemerintah wilayah satu periode. Ya. Menyusul saya bubar karena saya usaha ini. Ya. Jadi minta berhenti lalu usaha ini. Kopi Terus Arabica. Bapak sambung-sambung air pakai apa? Ini. Sekarang pakai bambu dari Lakpati turun 116 batang sampai di kampung. Terus bambu tidak cepat rusak. Kalau Nah, rusak, tidak, lapuk. sampai begitu pipa sudah masuk, maka dari situ saya mulai sambung. Oh, jadi sekarang sudah tidak pakai bambu, Tidak- sekarang tidak sudah pakai pipa. pipa. Dapat pipa dari mana? Bantuan Sekarang pemerintah. Bantuan pemerintah yang sudah pakai, dan pernah dari pertanian datangkan pipa, tarik dari atas turun, ganti yang besar, kecil itu saya ada pakai pribadi. Jadi itu selesai itu saya datangkan lagi dari Pak Taufik Lempirah, Pak Bibit ini kakao 110 anakannya satu. Itu yang ada tanam Ya, juga sebagian itu juga kakao ada di dibagikan sini. kepada Nah, semua masyarakat. nah, tetapi yang menarik begini, Bapak. Ya. Air yang Bapak sambung-sambung datang masuk di sini ini lebih banyak kan Bapak pakai tenaga sendiri untuk kerja. Kemudian itu air dinikmati semua orang atau Bapak sendiri yang nikmati itu air? Semua orang menikmati, tapi karena di tempat itu khusus tidak lewat pemerintah, hanya sendiri luar buat. luar biasa. Jadi teman-teman pendengar On The Car Podcast yang saya kasihi, saya banggakan. Jadi orang tua ini, Bapak Arabica ini berinisiatif melakukan semua hal sendiri dan beliau merasa sukacita menjadi berkat bagi seluruh kampung di sini. Beliau adalah orang pertama yang menanam, membagi anakan kopi Arabica dan stroberi yang masyarakat sudah tanam. Ini cerita awal-awal tentang kopi Arabica ada di satu lembah yang namanya Ating Melang. Kita punya tamu satu lagi kali ini, spesial, seorang Mobipada. Mobipada ini nanti kita akan lihat. Mobipada ini satu-satunya pemuda yang punya prestasi bagus dan mampu melirik manajemen dari Kick Andy yang kita semua pasti kenal, acaranya luar biasa, dan Kick Andy sempat undang seorang Mobipada untuk bisa ada berbagi pengalamannya di stasiun televisi. Nah,
Untuk itu sebentar kita akan undang seorang Mobipada untuk menceritakan. Seorang Mobipada ini juga sekarang sebagai generasi muda bergerak untuk mengangkat pamor kopi Robusta dan Arabica dari lembah Ating Melang untuk menuju pentas dunia. Nah, ini dia orangnya. Seorang Mobipada, putra asli lembah Ating Melang, Kabupaten Alor. Selamat datang Om Mobi di On The Car Podcast bersama saya, Denny Lalitan. Tadi kita sudah cerita-cerita tentang seorang Mobipada, satu-satunya pemuda asli Alor yang sempat menarik perhatian seorang manajemennya Kick Andy begitu, sehingga sempat diundang untuk berbagi pengalaman di acaranya Kick Andy. Om Mobi, kita biasa panggil begitu ya, Om Mobi. Tadi saya sudah cerita-cerita banyak dengan Bapak Arabica tentang asal mulanya kopi Arabica di sini. Nah, sekarang Om Mobi sebagai generasi muda datang dan saya lihat sudah mulai sibuk-sibuk untuk melakukan banyak hal tentang kopi Arabica dan Robusta di lembah Ating Melang ini. Kira-kira apa sih sebetulnya yang mau dilakukan? Tujuannya Om Mobi seperti apa? Mimpi-mimpinya seorang anak Ating Melang ini apa sebetulnya? Baik, terima kasih Babden. Senang sekali sore ini saya bisa bertemu dengan Babden, dengan orang tua Kami juga saya. senang sekali. Nah, bicara tentang kopi ini sebenarnya saya sudah mulai lakukan di 2021. 2021. Tahun yang lalu. Nah, saya bermimpi bahwa ini persoalan bagaimana kita punya potensi yang ada di lembah Ating Melang. Nah, potensi ini ada banyak potensi termasuk salah satunya kopi. Kopi ini sudah diwariskan oleh leluhur, Ya. terutama kopi jenis Robusta. Nah, kurang lebih tahun 90-an itu jenis Arabica sudah mulai ada. Dan Dibawa itu oleh Bapak Arabica ini. dibawa oleh Bapak Arabica. Nah, saya melihat bahwa setiap kali kebiasaan kami di kampung, Bapak, Ya. itu kami selalu siapapun yang datang di kampung, itu sapa dengan kopi. Jadi kalau ada tamu dari luar ataupun misalnya keluarga berkunjung, lewat jalan saja kami bilang naik dulu. Mirang kopi buke. Nah, kopi bu tebe artinya datang minum kopi dulu baru lanjutkan perjalanan. Bukan minum sopi ya. Ya, bukan minum kopi, tapi Minum kopi. Ya, tapi minum Mantap. kopi. Sehingga kopi ini Sudah jadi budaya ya. sudah jadi budaya dan itu sebagai alat pengikat untuk membangun kebersamaan. Baik Mantap. kami yang ada di kampung sini maupun dengan saudara-saudara kami yang kami belum kenal, tapi dengan adanya kopi ini kita bisa mempererat hubungan, silaturahmi, hubungan kekeluargaan, dan itu kadang-kadang ketika kami berkunjung ke tempatnya mereka atau ke tempat yang lain, begitu kami ketemu kita sudah seperti akrab karena kopi ini mempererat hubungan kami. Jadi kopi ini macam perekat begitu Perekat, ya. Jembatan persahabatan. Nah, karena itu saya berharap bahwa bagaimana kita bisa kembangkan kita punya kopi. Yang kedua, soal banyak jenis potensi, tapi kopi ini sudah mulai berangsur-angsur sudah mulai berkurang karena orang-orang tua sini melihat ada potensi lain yang itu harganya lebih bagus, misalnya vanili atau sirih. Nah, itu kebanyakan orang tua di sini lebih fokus ke situ. Nah, perawatan terhadap kopi itu juga perlu kita perbaiki. Kualitas kopi juga kita perbaiki, masalah harga juga. Beberapa hal yang saya dapatkan di orang tua adalah kebanyakan harganya. Jadi saya selalu lihat bagaimana teman-teman yang ada di Manggarai, Bajawa, sebelum kita bicara soal teman-teman yang punya kopi yang di beberapa provinsi. Tapi khusus di kabupaten saya coba tanya kopi yang sesuai dengan standar ya, katakanlah bahwa para penikmat kalau dia menikmati kopi standarnya seperti apa. Itu saya selalu mendapatkan itu, lalu saya coba sampaikan kepada orang-orang tua bahwa kopi ini punya harga. Ya. Dari Asal
diatur, dijaga, Diatur, dikelola Betul. baik-baik. Nah, Om Owi Pada, ceritanya ini mau mengangkat nilai citra kopi ini untuk masyarakat di kampung ini punya kehidupan lebih baik. Saya dengar kopi ini juga Om Owi lagi berusaha betul untuk masuk ke dunia internasional. Sebelum kita mulai syuting, Om Owi sempat kasih lihat kami. Sementara ini kopi ini sudah mulai masuk Amerika juga ya. Betul. Begitu pasar Betul. internasional sudah mulai sampai. Itu ceritanya bagaimana? Jadi terus terang Babden, kalau kita pergi di kafe, Ya. itu saya selalu tanya, ada kopi Alor atau tidak. Tapi rata-rata pemilik kafe itu dia bilang bahwa yang ada itu kopi Manggarai, kopi Bajawa. Bahkan tidak kalah pentingnya mereka bilang sekarang ada kopi Amfoang yang di daratan timur. Menurut saya bahwa kenapa Amfoang yang begitu, kalau kita lihat topografinya begitu gersang, kopinya ada di situ. Kopinya terkenal, tapi kita di Alor tidak. Sementara kita punya potensi untuk Alor, khususnya Lembah Ateng Melang ini sangat berpotensi sekali. Karena itu mimpi saya adalah ini kita harus promosikan bahwa kita orang Alor juga punya kopi, khususnya Lembah Ateng Melang ini punya kopi, dan itu sudah dari turun temurun. Tetapi siapa yang mau mengangkat ini? Nah, ini yang saya mau ambil peran di situ, bahwa kita harus mempromosikan kita punya kopi. Ketersediaan kopi di kampung harus tetap ada, sehingga ketika di musim panas atau musim hujan itu ketika kita membutuhkan Kopi ada. kopi selalu tersedia. Yang kedua adalah kalau ada orang luar, ya katakanlah seperti Bab Dendong, kalau datang di sini jalan-jalan, ketika mampir kami pasti layani dengan kopi. Nah, Jangan sampai kita bilang kopi Ating Melang, kopi bagus segala macam. Kita datang di sini ternyata kopinya justru kopi jadian, kopi toko, saset, atau bahkan tidak ada kopi sama sekali. Nah, karena itu saya sepakat kopi ini mendunia, harga relatif stabil. Asal kita tahu tempatnya, pemasaran di mana, kira-kira begitu. Dan kalau saya yakin juga, bukan kalau, saya yakin juga satu saat nanti Ating Melang akan dikenal tidak kalah dengan kopi Bajawa, kopi Manggarai, dan yang lain-lain. Dan ingat ketika itu terjadi, kita semua harus hormat, angkat topi buat orang tua kita yang namanya Bapak Arabica. Bapak Petrus ini dengan cerita yang tadi luar biasa, saya pikir itu cukup akan mampu memotivasi kita orang-orang muda semua supaya bergerak, begitu, menemukan jati dirinya, menemukan bahwa ini kopi ini betul-betul memang kita tanam sendiri, kita harus menikmati sendiri, dan orang lain juga harus bisa menikmatinya. Om Obi, saya dengar seorang Mobi Pada ternyata memanfaatkan latar belakang yang kemarin puluhan tahun bekerja di WWF, punya jaringan internasional begitu. Kemudian sempat dapat kesempatan juga untuk mulai memasarkan kopi Lembah Ating Melang ini, kopi Abui ini, katanya sudah sampai ekspor. Itu ceritanya bagaimana coba ini? Jadi Bapak Arabica. Jadi puji Tuhan kita punya kopi ini, kopi Ating Melang sekarang ternyata sudah sampai di Amerika ini. Kita lihat nanti. Silakan Om Obi. baik Babden, terima kasih. Jadi puji Tuhan, memang perkembangan kopi, maksudnya pergerakan kopi di kampung ini baru 1 tahun. Saya bergerak dari bulan Juni tahun yang lalu, mulai kumpul orang tua untuk sortir kopi dan lain-lain. Terus saya buka jaringan. Kebetulan saya bertemu dengan Om Aris di Jakarta. Lalu Om Aris bilang, Om tolong kirim 10 kilo. Arabica 5 kilo, Robusta 10 kilo. Nah, saya coba kirim. Saya bilang, Om tolong bantulah. Nah, ketika saya kirim itu mereka coba sangrai di sana, roasting di sana, lalu kirim ke Amerika. Dan itu puji Tuhan Om, kita penilaian kopi sesuai dengan yang data yang kami dapatkan dari Amerika. Itu standar internasional. Standar internasional. Jadi sudah 85. Nah, biasanya kan 80 sampai dengan 100. Nah, kita sudah 85. Dapat 80 saja dirasa sudah cukup. Ini 85. Ya, 85. Terus untuk Arabica itu saya kirim sampel tapi tidak sesuai standar SOP kopi. Nah, sistem penjemuran, pilih petik itu tidak, karena waktu ke sini itu terlambat. Tapi saya coba kirim bahwa
saya sudah berikan keterangan bahwa ini tanpa SOP kopi, tapi coba saja dipakai dulu. Karena tahun depan saya akan dampingi orang-orang tua untuk memperbaiki. Itu kita sudah masuk 79 Om, nilai 79. Poin satu saja sudah dapat 80. Karena itu mereka respon dengan baik bahwa Om tolong tetap dengan orang-orang tua, mulai pembersihan lahan sampai dengan pada saat petik pilih, Pasca panen. sistem Pengelolaan. penjemuran ya, terus pada saat pasca panen itu sudah diatur sehingga kopi itu benar-benar sesuai dengan standar yang secara internasional. Dan puji Tuhan kemarin kami dapat info dari sana bahwa sebenarnya di bulan April ini saya bersama Ibu Pendeta mewakili Kabupaten Alor untuk ikut ekspo kopi di sana. Tapi karena ada beberapa kendala yang kita tahu bersama bahwa COVID ini masih tetap berkepanjangan. Sehingga masih tertunda ya. Sehingga tertunda, tetap acaranya tetap dilakukan, cuman kami hanya kirim kopi saja. Dan seminggu yang lalu saya kirim 10 kilo Pak. Kirim 10 kilo ke Jakarta melalui Pak Aris dan itu sudah sampai di Amerika. Contoh. Bahkan sampel ini sudah sampai di mereka rencana kirim ke Belanda juga. Jadi Amerika sama Belanda. Nah, mudah-mudahan dengan adanya promosi kopi dari kawan-kawan semua, saya berharap bahwa kopi Alor khususnya kopi Abui untuk Desa Lembur Tengah dan beberapa desa yang ada di pedalaman itu bisa dikenal di mancanegara. Dari pedalaman Lembah Ating Melang menuju pentas dunia, kira-kira begitu. Kira-kira begitu Bapak Ben. Baik, mantap. Bapak Ibu, teman-teman yang sementara menikmati, menonton On The Car Podcast kali ini. Beruntung sekali puji Tuhan hari ini dalam perjalanan saya ke tempat-tempat eksotis di Kabupaten Alor, saya mendapati dua pribadi yang luar biasa ini. Ada Bapak yang kita kenal, Bapak Arabica, sebagai orang tua yang pertama kali memperkenalkan menanam kopi Arabica di Lembah Ating Melang. Dan ini generasi mudanya, Om Mobi Pada kita sebut begitu, yang mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan supaya nilai sebuah kopi ini bisa, aroma kopi dari Ating Melang bisa sampai mendunia, sehingga imbasnya, positifnya itu orang-orang di Lembah Ating Melang juga akan merasakan nikmatnya kopi itu. Meningkatkan kesejahteraan mereka juga yang selama ini memang sangat memprihatinkan. Begitu ya. Kita belajar banyak sore hari ini dari Lembah Ating Melang untuk semua penonton netizen On The Car Podcast. Saya sudahi sampai di sini, tetapi kita akan bertemu pada sesi-sesi berikutnya dengan topik-topik yang pasti juga menarik. Salam sehat dari Kabupaten Alor, salam sejahtera dari Lembah Ating Melang. Tuhan memberkati kita semua, sampai bertemu. Terima kasih. Terima kasih.